Vladimir Putin telah bersumpah akan melakukan pembalasan setelah drone Ukraina menghantam bangunan tempat tinggal di kota Kazan pada Sabtu 21 Desember lalu. Volodymyr Zelensky mungkin mewanti-wanti itu. Namun sepertinya sang presiden tetap saja kaget saat serangan mendadak datang dalam bentuk hadiah Natal menggempur kampung halamannya. Jadi, seperti apa perkembangan perang dalam serangan terbaru yang diluncurkan Rusia? Berikut ulasannya. Serangan Rusia di hari Natal. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Rabu 25 Desember saat Kiev mengumumkan Hari Peringatan Nasional. Dimulai pada malam Natal, sebuah rudal balistik menghantam gedung apartemen di kota Kryvyi Rih, Ukraina bagian tengah, yang merupakan kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky. Monster-monster itu mendaratkan serangan langsung di blok perumahan 4 lantai dengan 32 apartemen. Kepala Administrasi Militer kota itu, Alexander Vilkul, menulis di Telegram. Para pejabat berwenang dalam catatan CNBC menyebut serangan itu menewaskan 1 orang dan melukai 15 orang, dengan 4 diantaranya mengalami luka serius. Kryvyi Rih sendiri adalah kota pembuat baja dengan populasi lebih dari 600.000 jiwa sebelum perang, di mana pinggiran selatannya terletak sekitar 65 km dari wilayah terdekat yang diduduki Rusia dan secara teratur menjadi sasaran serangan rudal Rusia selama perang. Sedangkan di Dnipropetrovsk, wilayah dengan suhu musim dingin mencapai titik beku, Gubernur Sergei Lysak mengatakan Rusia sedang mengincar jaringan listrik dengan berbagai serangan rudal maupun drone. Serangan rudal besar-besaran juga menghantam kota Kharkiv di timur laut Ukraina pada Rabu dini hari, menurut wali kota Igor Trekhov. Ia menghitung terdapat sekitar 7 serangan dan sedikitnya 3 orang terluka. Di sisi lain, Gubernur Kherson, Vladimir Saldo, mengatakan dalam siaran online pada Rabu pagi bahwa 1 orang tewas dan 3 orang terluka dalam serangan ke wilayahnya selama 24 jam terakhir. Panik, NATO kerahkan jet tempur. Faktanya, serangan besar-besaran Rusia kali ini tidak hanya bikin Ukraina kalang kabut, tapi juga sukses membuat negara NATO di dekatnya ikut panik. Terbukti dari langkah yang diambil Polandia saat mengerahkan jet tempur untuk merespon serangan rudal Rusia yang menghantam Ukraina di hari Natal. Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia melalui pengumuman di media sosial X pada hari Kamis menyebut sistem pertahanan udara darat juga ditempatkan dalam siaga tinggi di dekat perbatasan dengan Ukraina. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan keamanan di wilayah perbatasan yang terancam selama 24/7, termasuk selama musim liburan, katanya menegaskan. Disebutnya pula bahwa pengerahan jet tempur dan peningkatan siaga kali ini merupakan bagian dari strategi pertahanan yang terkoordinasi, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Ini juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi konflik yang meluas ke wilayah NATO, terutama setelah serangan besar Rusia ke Ukraina. Langkah semacam ini pun bukan pertama kali, sebab dalam perjalanannya, Polandia pernah mengerahkan jet tempur untuk merespons serangan rudal Rusia ke Ukraina di awal Desember. Selain itu, 2 jet tempur F-16 Polandia sebelumnya dikirim pada bulan Agustus untuk mengintersepsi pesawat pengintai Rusia Il-20 yang beroperasi di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik. Ukraina rayakan Natal dalam kegelapan. Serangan rudal Rusia menghantam beberapa kota di Ukraina termasuk Kharkiv, Dnipro, Kremenchuk, Kryvyi Rih, dan Ivano-Frankivsk. Berdasarkan laporan media setempat, serangan tersebut terutama menargetkan infrastruktur energi Ukraina hingga menyebabkan kerusakan besar pada sistem energi negara itu. Menteri Energi Ukraina, Herman Galushchenko, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Facebook pada Rabu pagi menyebut musuh kembali menyerang energi secara besar-besaran. Operator jaringan, katanya menambahkan, tengah menerapkan tindakan pembatasan konsumsi yang diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi negatif bagi sistem energi.
Adanya pemadaman listrik langsung juga diumumkan membuat negara itu harus merayakan Natal dalam kegelapan. Sebagai tanggapan, Presiden Zelensky menulis lewat aplikasi pesan Telegram menyebut langkah Putin tidak manusiawi. Setiap serangan besar-besaran Rusia membutuhkan waktu untuk persiapan. Itu bukanlah keputusan spontan. Itu adalah pilihan sadar tidak hanya dari segi target, tetapi juga waktu dan tanggal. Dengan demikian menurutnya, Putin sengaja melancarkan serangan tepat saat perayaan Natal. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan keterangan Angkatan Udara Ukraina yang dikutip ABC News, Rusia menembakkan 78 rudal berbagai jenis ke negara itu dengan 59 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Rusia juga meluncurkan 106 pesawat nirawak serang. 54 diantaranya berhasil ditembak jatuh, sedang 52 lainnya hilang dalam penerbangan. Kecaman terhadap serangan Rusia. Ketika korban tewas dan luka-luka dilaporkan, otoritas Rusia menyebut pihaknya tidak sengaja menyasar warga sipil. Hal inilah yang membuat kecaman berdatangan, apalagi serangan berlangsung saat orang-orang seharusnya berkumpul bersama keluarga merayakan Natal. BBC melaporkan warga Ukraina di seluruh negeri terbangun karena suara alarm serangan udara untuk selanjutnya segera diminta berlindung saat serangan terjadi pada pagi hari. Penduduk Kiev berlindung di stasiun metro dan seorang penduduk setempat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia merasa marah dan takut. Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan hari Natal Rusia terhadap jaringan energi Ukraina dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. Biden menyebut serangan itu keterlaluan dan mengatakan bahwa rakyat Ukraina berhak mendapatkan panas dan listrik di musim dingin. Presiden yang akan segera lengser itu sekalian meminta Departemen Pertahanan AS untuk terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa lelah untuk memperkuat posisi Ukraina dalam pertahanannya melawan pasukan Rusia, Al Jazeera mengutip dalam rilisnya. Sementara itu, kecaman keras juga dilontarkan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha. Serangan besar-besaran lainnya terhadap sistem energi Ukraina. Teror Natal ini adalah respons Putin kepada mereka yang berbicara tentang ilusi gencatan senjata Natal. Putin bersumpah lanjutkan pembalasan. Aksi saling balas serangan antara Rusia-Ukraina memang tak ada habisnya. Serangan Rusia baru-baru ini juga merupakan balasan atas serangan drone Ukraina yang menghantam bagian atas gedung di Kazan. Jika kalian berpikir semuanya akan berakhir setelah serangan itu, maka kalian salah. Karena sepertinya Putin memang masih sangat marah dengan serangan ke Kazan itu. Ia bahkan melayangkan ultimatum, mengancam bakal membalas berkali-kali lipat. Dalam sebuah pidato pada hari Minggu lalu, Vladimir Putin berjanji akan membawa lebih banyak kehancuran ke Ukraina sebagai balasan atas serangan pesawat tak berawak di kota Kazan di Rusia tengah sehari sebelumnya. Siapapun dan betapapun kerasnya mereka mencoba menghancurkan, mereka sendiri akan menghadapi kehancuran yang jauh lebih besar dan akan menyesali apa yang mereka coba lakukan di negara kita, kata Putin saat berada dalam pertemuan pemerintah yang disiarkan televisi. Dan ancaman Vladimir Putin memang tak pernah main-main. Masih di pekan yang sama, Rusia langsung melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Ukraina. Sebelumnya, Putin juga telah membuktikan ancamannya ketika menargetkan pusat Kiev dengan rudal balistik hipersonik sebagai respons terhadap serangan Ukraina di wilayah Rusia. Ukraina menghadapi musim dingin terberatnya dalam perang hampir 3 tahun setelah Rusia meningkatkan serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina. Penargetan fasilitas energi secara terus-menerus pun menghadirkan masalah serius bagi warga sipil. Memunculkan pertanyaan, pihak manakah yang akan lebih dulu mengalah untuk meredakan konflik?